Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Librans, arti hadirmu. Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Desember 2022. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ya, terima kasih banget. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia, oke? Dan seperti biasa, 3 top, 1 bottom of the deck. My darling angels, clarify, please clarify, Librans, Crosswatchers, the truth dari Librans, Crosswatchers. Clarify please, the truth dari Librans, Crosswatchers. Energi Desember 2022. Thank you. Oke. Ini deck pertama dia, deck kedua dia, deck ketiga dia. Di sini ada I know exactly what I was doing. Aku tahu dengan pasti apa yang aku lakuin, yang telah aku lakukan. So, mungkin selama bersama dia banyak sekali drama atau manipulasi atau punya ego yang kuat. Dan kamu mungkin selalu mengalah begitu. Tapi ada momen mungkin kalian ada masa jeda di Januari 2023 karena kamu ngerasa ini hubungan udah tidak serve lagi untuk kamu perjuangkan. Kalau yang belum menikah ya, kalau yang udah menikah, mungkin kamu ngerasa kayak lelah banget untuk berjuang sendiri dalam hubungan. Karena kamu menghadapi seseorang yang punya banyak isu dalam dirinya, juga punya big ego, and then sulit untuk memahami kamu, ya. Karena di sini dia ngerasa dia tahu apa yang dia lakukan itu menyakiti kamu, membuat kamu merasa kepahitan sepanjang bersama dengan dia, oke? So di sini tentang I wonder if you are happy without me. Karena dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak mampu membahagiakan kamu. So dia mulai membayangkan kalau kamu bertemu orang lain dan bisa bahagia dengan orang lain begitu. So kalau kamu putuskan untuk meninggalkan dia karena ngerasa lelah dengan hubungan ini, just do it, Librans. Karena ya dia sendiri udah give up dengan dirinya, bahwa setelah dia mengukur dirinya, ternyata dia tidak bisa membuat kamu merasa bahagia. Oke, ini deck pertama dia. Dia sampai membayangkan ada orang lain yang bisa membahagiakan kamu. Dan mungkin dia taunya gini, kalau kalian terus bersama, dia akan menyakiti kamu lagi, dan kamu akan mengalah, berkompromis, lagi dan lagi, dan itu akan menumpuk kepahitan yang semakin dalam hidup kamu. Oke? Di sini ada deck kedua dia. I know I was a distraction from your pain. So di sini dia tahu
bahwa dia sudah menghancurkan kepahitan kamu, atau mungkin banyak tindakan dia yang membuat kamu merasa sakit, ditumpuk-tumpuk, jadilah gunung kepahitan di sana. Oke, kurangnya treatment yang adil antara kamu dan dia, ya posisinya mungkin kamu dealing dengan seorang yang narsistik, di mana kamu harus memuja egonya, jadi motor penggerak egonya di sana. Dan dia tahu itu, bahwa semua dia banyak ngasih rasa pahit dalam hidup kamu. Oke, so kalau kamu ngerasa bahwa aduh kayaknya berat banget untuk bertahan, capek gitu, itu dia tahu gitu loh, bahwa dia nggak terlalu layak jadi pribadi atau seseorang atau karakter yang benar-benar layak untuk buat kamu bahagia, malah yang dia berikan rasa pahit di sini. Dan di sini ada I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk beberapa waktu, sejenak begitu, karena mungkin dia selalu dikuasai oleh egonya, selalu dikuasai oleh ambisinya, selalu ketakutan ketika tidak ada yang memuja-muja egonya, ya, terutama kalau yang dealing dengan narcissistic people. Ya, keras. Dan ya, orang-orang di circle-nya dia akan jadi motor penggerak egonya. Oke. Ketika dia menurut saya, ketika dia menegakkan egonya, mungkin dia sedang ngerasa insecure dengan dirinya sendiri. Caranya menyakiti orang lain, memberi kepahitan pada orang lain, untuk buat dia merasa nyaman begitu. You know what, kayak kalau kita nggak bahagia, kita akan buat orang di circle kita nggak bahagia. Itulah makanya kita perlu bahagia dengan diri kita sendiri. Itulah kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri. Kalau enggak, kita akan buat cara bagaimana orang lain di samping kita, di circle kita, siapapun itu, merasa tidak bahagia dengan tindakan yang arogan, dengan kekerasan emosional, bisa kekerasan tindakan, kekerasan verbal, bisa juga kekerasan finansial. Ada beberapa pasangan yang mungkin datang personal reading dengan saya, itu merasa bahwa ketika pasangannya memberi dia uang, maka pasangannya itu akan mendominasi dan akan berusaha menguasai dia gitu, dengan semuanya tanpa ada free will ataupun kemerdekaan untuk dia mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan dari pasangannya. Hubungannya jadi nggak adil, akhirnya jadi toxic di sana, penuh dengan kepahitan. Salah satu menjadi kingmaker dalam hubungan, dan salah satu harus jadi follower begitu. Ini yang mungkin kamu rasain, hubungan yang gak adil, hubungan yang gak harmonis, dan semakin hari semakin terasa pahit. Dan semua kontribusi dia dalam hubungan dia sama kamu, dia sadari banget bahwa dia gak bisa buat kamu bahagia. Oke? Ya, nanti kita translate dari 78 deck. Di 78 deck itu ada 3 baris. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck, itu tentang isu dalam diri kamu. Karena kita reading ini general reading, gak usah kejang-kejang, atau gak usah tremor, atau gak usah on fire ketika tidak resonate, be aja ya. Oke, dan bisa aja vice versa. Ini energi banyak orang nonton general reading sambil minum wedang jahe, atau sambil minum kunyit asam, atau minum dengan teh hangat campur dengan cinnamon. Bisa juga pakai dengan kopi, enak sekali ya. Jadi nggak usah tremor nonton general reading, oke? Kalau nggak resonate, ya udah, tarik nafas, inhale, exhale, oke? Be aja. Kita mulai ini reading arti hadir untuk versi terakhir dari 2022. Kita nggak merasa terlalu lama ya, 2022 ini cepet banget. Mudah-mudahan para Libran sudah buat resolusi untuk 2023, jangan sampai menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak kreatif, tidak produktif, ya apapun itu bisa dijadikan
pelajaran untuk lebih produktif lagi, asah skillnya, kurang-kurangi ngeluhnya, daripada ngeluh mending berusaha untuk produktif. Apapun skill kamu, autentiknya kamu, kamu akan jadi the best, kamu akan jadi pemenang untuk autentiknya kamu, untuk diri kamu sendiri. Mudah-mudahan juga 2022 jadi bisa banyak belajar ya. Kalau belum ada yang berhasil, dicatat lagi kalau memang mau jadi target di 2023 ya. Mungkin ada yang ngomong, aku nggak mau jadi orang kaku, nyatet-nyatet gitu, detail lagi, nggak mau, aku tuh let it flow aja gitu. Karena ada yang punya prinsip I want to follow the flow gitu loh. Jadi kalau kayak gitu nanti malah habis waktunya, gak jelas ya nggak. Waktu itu nggak bisa mundur ke belakang, dia jalan terus gitu, berjalan dengan usia kita. Jangan sampai nanti pas tua nyesel gitu, kenapa waktu aku muda aku nggak produktif, kenapa aku nggak asah skill aku, padahal aku punya skill ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan juga yang nonton, mungkin yang usia-usia produktif, lebih sadar lagi dengan skillnya dia yang buat dia bersinar, jadi lebih bersinar lagi di 2023. Oke, even mungkin banyak yang bilang bahwa 2023 itu gelap, tapi menurut saya untuk seorang yang punya skill, kreativitas dalam diri, autentiknya dia tetaplah punya cahaya di sana. Oke, jadi mudah-mudahan juga 2023 meskipun masa yang tidak terlalu mudah kita jalani, tapi kita bisa jalani itu, bisa jadi pemenang di 2023. Apapun yang menjadi goals atau targetnya. Oke? Kita mulai. Mentally Angels, clarify please. Clarify energi Libra Sarti hadir, energi Desember 2022. Clarify please, clarify. Energi Librans Arti. Oke, jumping card. Ini jadi deck pertama kamu ya. The Temperance energy. Energi dari Page of Wands. Oh, the Justice energi kamu. Beberapa dealing dengan Librans, Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Sagittarius. Dua orang yang saling mencintai bersama, strong connection, bisa karena karma yang sama. Jadi kalau punya frekuensi yang sama, karma yang sama, pasti ketemu, ya enggak? Kita dipertemukan dengan sesuai dengan energi kita, frekuensi kita, ya. Atau mungkin pelajaran lah buat kita. Gimana sih jadi ini ya, jadi nggak jelas. Maksudnya gini, kita bertemu sama pasangan kita, apalagi yang soulmate atau twin flame, itu pasangan kita tuh nunjukin sisi kita yang perlu kita pelajari. Bisa dengan bad or good condition karakter kita, karena kan orang lain yang menilai kita dan melihat gitu. Jadi cermin lah gitu pasangan kamu sama dia gitu. Sorry, kamu sama dia. Terutama dengan Sagittarius, Aries, Leo, Librans di sini. Kamu ingin sekali dapat keadilan di sini. Menurut kamu hubungan itu harus harmonis. Harmonis definisinya bukan karena bahagia kelihatannya, tapi hubungan itu adil. Hubungan itu saling, giving and receiving. Ya, energi the justice, energi kamu di sini. So, kalau kamu mungkin dealing dengan seseorang yang toxic atau seseorang yang narsistik, kamu nggak bisa bekerja untuk egonya terus-menerus, ya, menggerakkan egonya terus-menerus, memuja-muja dia, terus mengalah gitu, nggak bisa. Saya ngelihat ada momen di 2022 menjadi masa yang cukup untuk kamu bertahan. The justice energy, keadilan. Kalau kamu nggak bisa bersikap adil dengan diri kamu sendiri, the universe yang akan memberi keadilan. Oke? Baik buruk kita dengan apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, waktunya akan mengalir gitu aja gitu. Kalau kita nggak bisa adil sama diri kita, baik kita berbuat yang buruk atau berbuat yang baik, ya. So, saya ngelihat kamu memutuskan untuk memulai awal baru tanpa dia.
ya, kayak ngerasa udah cukup, aku nggak bisa lagi sabar, aku nggak bisa lagi mengalah, udah cukup gitu. Jadi kamu juga memikirkan diri kamu, keseimbangan diri kamu, kesehatan mental kamu. Di sini akhirnya sepertinya kalian berpisah. Di sini ada karma situation ya. Kamu putuskan untuk bersikap adil dan meninggalkan hubungan. Di sini ada Page of Wands, di mana tindakan ya. Desember Librans banyak bertindak untuk mengevaluasi kembali mana yang serve untuk dia, mana yang gak serve untuk dia. Semua dijalani untuk bisa mencapai keseimbangan. Jadi mungkin bukan hanya pasangan di sini, saya ngelihat gini. Kalau kamu ngerasa orang di circle kamu ini gak adil nih sama kamu gitu, kamu terus-terus mengalah, berkompromi, kamu akan tinggalin. Dan ini pakai tindakan mundur, 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 mundur teratur. Oke, ini yang kamu lakuin. Sama kayak tanaman, supaya bisa tumbuh subur, yang kuning-kuning, yang udah harusnya digugurkan, itu dibersihin gitu energinya sama kamu. Oke. So, energi dari The Temperance energy, seperti ada Archangel Michael di sana, menjadi bagian dari kamu dan dia. Ya, seperti kayak kekuatan dari ilahi, sang pencipta, the universe di sini ada di antara kamu dan dia, dan kalian memang dipertemukan di sana. Tapi ada kesadaran kamu bahwa orang itu harus berubah dari dirinya sendiri. Kalau dia nggak berubah, kamu nggak bisa merubah dia. Nah, itu ada statement kamu di situ, karena di sini kamu ngerasa nggak adil. Oke, yang satu banyak memberi cinta, yang satu hanya menerima cinta di sini. Bisa karena dia belum punya kesadaran, atau punya narcissistic personality disorder, atau memang toksik ya, dengan segala macam toksiknya dia itu loh. Jadi terlalu banyak memberi rasa, cinta, perhatian, attention, dan segala macam tindakan action yang dilakukan, kamu ngerasa bad time, let it go. Oke. Ini yang kamu inginkan untuk tidak lagi menjalani yang sama di 2023. Page of Wands beberapa mungkin dealing dengan long distance ya, jadi ketemunya tuh di internet melalui aplikasi, dan ngerasa udah cukup untuk bersama karena nggak ada tindakan nyata, lebih baik saya pergi cari yang lain gitu loh. 2023 itu menurut si Librans ini optimis sekali dia untuk mendapatkan pasangan ya. Ini kalau yang mencari di media sosial. Saya lebih banyak melihat 2022 akhir Desember Librans lebih banyak bertindak daripada berusaha meyakinkan bahwa kita sama-sama berjuang. Enggak lagi, udah ada tindakan yang benar-benar dilakukan untuk bertransformasi, untuk tidak lagi menjalani situasi-situasi yang menghabiskan waktu atau yang tidak serve untuk Librans. Oke. Kita akan lihat energi dia di sini. Energi dari The Tower moment, energi dari Six of Wands, energi dari Eight of Pentacles. Oke. The Tower moment, situasi yang berubah tiba-tiba. Oke. Beberapa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgos, Aries, Leo, Sagittarius, ini hanya energi aja ya. So, perubahan, dia berubah di sini. Karena di sini juga ada situasi karma ya. Kalau kamu berharap keadilan, itu tadi saya bilang, keadilan itu kalau kita nggak tegakkan, the universe yang akan menegakkan. Even kita berbuat baik atau jahat. Ya benar, bad or good ya. So the Tower di sini, the universe, energi kembali tentang kalian nggak sendiri gitu, ada wasit di tengah. Oke, the universe ini kayak tripartite gitu, yang ngawasin, yang membuat seimbang hubungan. Situasi berubah 180 derajat. Dia berjuang ya. Dia berubah tuh. Di sini energi dari Six of Wands. Dia berubah. Selama ini mungkin kurang ada inisiasi dari dia gitu. Kurang ada treatment yang baik dari dia. Tapi dia berubah gitu. Entah
Kenapa? Mungkin karena di sini ada Archangel Michael, the Tower, Moment, energi the universe, energi tentang keadilan. Situasinya dibalik gitu. Ya, situasinya dibalik. Tadinya dia cuek nyuruh kamu tunggu, jangan nikah sama orang lain atau jangan bangun koneksi sama orang lain. Tunggu, 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 tunggu. Terbalik situasinya. Dia yang sangat ingin berjuang untuk hubungan dia sama kamu di sini. Oke. Dia yang berusaha untuk mempertahankan hubungan. Oke. Dari kamu itu kayak udah nggak ada powernya lagi, udah habis gitu. Kayak handphone itu baterainya udah lowbat, udah selesai. Gitu. Sudah selesai dengan perjuangan gitu menurut kamu. Makanya di sini ada situasi karma, the universe beri keadilan. Dia berjuang kayak on fire gitu, tiba-tiba lahir dalam dirinya sesuatu yang kuat untuk memperjuangkan koneksi dia sama kamu. Yang sudah lama dia suruh untuk tunggu, tunggu, tunggu gitu. Jangan bangun hubungan dengan orang lain. Tapi kamu nunggunya tuh berapa tahun itu. Ya, mungkin dari zaman dinosaurus sama T-Rex ya. Sampai 2022. Dia tidak pernah datang gitu untuk ketemu kalau yang long distance gitu. Kalau yang udah married ini kayak nggak pernah mau berubah gitu. Lama banget perjuangan kamu nggak berbuah manis dan akhirnya kamu give up gitu. Hands up di sini dan akhirnya dia berjuang gitu loh. Ada rasa di mana dia agak sedikit worry begitu. Di sini ada fear yang kuat. Apakah perjuangan dia berhasil atau tidak? Kenapa? Dia tahu apa yang dia lakukan selama ini. Selama ini dia menangkan dirinya sendiri. Oke, selama ini kamu jadi motor penggerak dia, ngasih makan egonya. Di sini I wonder if you are happy without me. Oke. Dia ngerasa dia berjuang segimanapun sampai berdarah-darah, kayaknya nggak bisa ngeyakinin kamu. Kamu ada di titik kesadaran kamu bahwa hubungan ini sudah tidak bisa bekerja lagi dan dia tidak berguna. Oke? Karena sama ini yang berjuang cuma kamu. Jadi dia nggak ada gunanya gitu. Oke? Dan di sini ada I know I was a distraction from your pain. Ini dia. Penantian yang panjang tentang bagaimana perilakunya harus dirubah, karakter yang keras itu harus dirubah. Selalu memenangkan diri sendiri, Six of Wands di sini. Dia tahu gitu loh. Dengan banyaknya kesalahan, dengan banyaknya rasa sakit yang dia berikan, dia merasa walaupun dia berjuang sampai berdarah-darah, itu gak akan pernah cukup untuk berhasil membuat kamu kembali sama dia. Jadi dia sudah ada di frustasi begitu, Desperado Alejandro Maldonado di sini. Oke? Dia sudah ngerasa bahwa terlalu buruk dirinya untuk memperbaiki semua yang rusak gitu, semua yang chaos. Kayaknya gak ada tindakan yang enough gitu untuk dia agar kamu mau balik sama dia. Makanya pikirannya udah kemana-mana tuh. Dia mikir kalau kamu bisa bahagia sama orang lain. Bisa juga dia berdoa agar ada orang lain yang bisa buat kamu bahagia. Itu saking dia rasa kacaunya, chaosnya dirinya sendiri. Kenapa? The Justice energy, the Tower di sini seperti kayak apa tuh, the Justice, the Tower nih kayak keadilan datangnya dari atas gitu, dari Sang Pencipta kita, the Universe. Ya, yaitu kalau kamu nggak buat keadilan, the Universe yang akan ngasih keadilan, bad or good action. Dan di sini kayak ada Archangel Michael yang jadi wasit. So, dia semakin merasa insecure dengan dirinya sendiri karena begitu banyak sampah yang dia buat di koneksi kamu sama dia. Dan di sini ada I lose myself for a little while. Ketika dia memikirkan begitu banyak kepahitan yang dia timbun, dia kontribusikan dalam diri kamu, kehidupan koneksi kalian.
Wah, dia sampai nggak tahu lagi gimana caranya untuk memperbaikinya. Saking hancurnya, uh, kepahit diri kamu gitu, dia beri kepahitan ya. Mungkin beberapa Librans akan sedikit traumatis di sana, akan kapok gitu, akan butuh waktu lama gitu untuk sendiri gitu, karena lelah banget berjuang ya. Dan dia sampai bingung gitu, dari mana mulainya untuk memperbaiki semua kerusakan yang udah dia timbulkan gitu, semua kekeosan yang sudah dia ciptakan gitu. Bingung harus harus dari sisi mana gitu mulainya. Dia bingung karena setelah dia rinci, kok banyak, kok banyak kepahitannya, aduh gitu. Dan inilah yang agak sedikit membuat saya ngerasa bahwa mungkin ini bukan resonate pada Librans yang di Oktober ya, karena Librans yang Oktober itu sangat straight to the point. Oke, Librans yang Oktober itu dia lebih apa ya, the justice energy atau energi dari scale ya, timbangan itu jauh lebih lebih kuat gitu, karena memang itulah Librans, the true Librans ya. Tapi kalau Librans yang September ini masih ada energi dari Virgos, jadi kayak ini sosok yang sweet banget gitu. Dan dia tidak sekeras Virgos, juga tidak sekeras Librans gitu. Jadi kayak gado-gado gitu, campuran antara Virgos dan Librans gitu. Kalau yang September lebih cute, lebih lebih manis gitu, lebih apa ya, lebih, kalau cinta tuh lebih bucin gitu kan, ini bedanya gitu ya. Kalau Librans yang di bawah 13 Oktober itu kan udah naik lagi, energinya udah bercampur lagi dengan Scorpio, jadi lebih baperan gitu. lebih lebih posesif gitu ya, jadi kayak campur-campur gitu. Nah ini kalau Librans yang mulai dari Oktober sampai ke 13 itu lebih strike, lebih keras, dia ngomongnya lebih das gitu, beda banget gitu ya. Atau mungkin karena Librans ini sunnya, tapi dia punya moon Venus risingnya itu feminine energy, jadi agak-agak klemer-klemer gitu di sini, karena cinta juga di sini. Oke. Cinta ya, ini nggak akan berlaku kalau sama Librans yang awal Oktober, dia keras gitu karena maskulinnya keluar gitu. Oke, dan di sini ada I know exactly what I was doing, dia tahu banget gitu. Aduh, dia sudah melakukan kerusakan yang dia sendiri sulit untuk memperbaikinya. Mulai dari mana? Saking banyaknya kerasa pahit yang dia create untuk koneksi dia dengan kamu. Oke? Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, iya, dia mencintai kamu. Ini cinta yang tulus gitu. Bayangin, dia sampai apa ya? Dia sampai bingung gimana caranya untuk memperbaiki semua yang pahit yang dia berikan untuk kamu. Oke, dia sampai bingung. Kenapa? Kamu cinta sama dia, dia tahu ini orang cinta banget sama aku. Jadi mau ngalah, mau sabar. Kalau dia nggak cinta banget sama aku, dia nggak akan ngalah, dia nggak akan sabar. Oke? Itu yang dia tahu. Dia sampai begitu dia tahu kamu cinta sama dia, sampai dia sadar gitu bahwa dia tuh bukan karakter yang baik, bukan manusia yang baik gitu memperlakukan pasangannya. Sampai dia sadar gitu, dia sampai tahu sendiri. Tanpa ada kata-kata, Knight of Wands, nggak ada omongan. Diem aja. Tindakannya yang mundur teratur, udahlah. Udah cukup ngalahnya, udah cukup sabarnya. Aku pergi aja. Nah itu, jadinya dia tahu ya. Jadi dia tahu itulah arti cinta. Kamu seperti menunjukkan this is about pure of love.
and then I will do my best for someone I love. Nah, itu yang dia rasain dari kamu. Jadi, apa kamu tanya apa dia mencintai kamu? Dia mencintai kamu karena dia merasakan cinta dari kamu. Dan itu cinta yang gak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Kamu kayak totalitas all out, berikan semuanya. Oke? Sampai dia ngerasa gak layak untuk menerima cinta kamu lagi. Karena dia ngerasa gak mampu membahagiakan kamu. Oke? So, kita lihat arti hadir kamu. 12 Pentacles, bingung. The Devil energy beberapa dealing dengan Capricorn. 9 of Swords. Frusteso. Frustasi. Depreso. Depresia. Kayak, wah, bayangin ketika dia sadar betapa cinta kamu itu luas banget, sampai dia frustasi karena kenapa dia baru sadar setelah kehilangan kamu, setelah kamu pergi. Nah, di sini ada overthinking. Dan ya, energi the devil beberapa dealing dengan Capricorn di sini. Toxic people, bisa narcissistic people, oke? Dan energi dari Two of Pentacles di sini, bingung. How can I fix anything which I destroy everything? Ya, gue dari mana mulainya nih? Semuanya udah hancur, yang gue hancurin semuanya nih. Kayak gelas itu udah puing-puing, udah puing-puing. Gimana caranya untuk fix, untuk perbaiki lagi? Jadi gelas yang utuh, yang bisa ngisi air gitu. Jadi gelas itu kan wadah, itu kamu. Air itu kan perasaan. Bagaimana bisa dia buat itu jadi bisa lagi gelas itu terisi dan dengan air, dengan puing-puing yang udah hancur gitu loh. Ini yang dia rasain. Bingung gimana caranya. Oke? Sampai stres. Kayak nggak ada jalan keluar, stuck. Ngerasa diri nggak layak. Oke, itu tadi. Bisa the devil ini, bisa ada kekerasan verbal, action, kekerasan tindakan, kekerasan emosional ya, verbal, juga ada kekerasan finansial, atau memang powerful, merasa alpha di hubungan, atau berusaha orang lain jadi motor penggerak egonya dia. Red flags terlalu banyak. Oke, banyak lagi drama, manipulatif, dan sebagainya tentang toxic people. Oke? So, ini yang kayak sadar gitu dianya. Gitu, terutama dengan Capricorn. Energi dari Two of Pentacles di sini. Dia bingung. Liar, jadi udahlah, gimana caranya nih, udah nggak bisa gitu. Satu-satunya cara yang dia fantasikan, yang dia bayangkan di pikiran dia adalah ada orang lain yang jadi gelas baru dan ada bisa dituang di sana airnya. Jadi dia membayangkan orang lain bisa membuat kamu merasa bahagia di sana. Nah, itu dia. Dan energi dari Nine of Swords di sini, frustasi karena kehilangan kamu. Saya ngerasa kayak gitu sih, kayak maksudnya Librans ini dia udah capek untuk bertahan, udahlah gitu. Gak usah ngegas lagi deh, capek gitu. Gak ada ujungnya. Berharap dia berubah, dia nggak berubah. Berharap dia ngasih komitmen, nggak ada. Ya udah gitu, apa sih, nggak usah dipaksain lah kalau udah nggak mau gitu. Kamu ngerasanya gitu kali ya. So, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, you are
You are love from God. Ya, kayak you are love from heaven gitu. Kamu adalah cinta dari Sang Pencipta. Karena tidak ada yang mencintai dia seperti kamu mencintai dia. Ini aja dari Nine of Swords di sini. Dan yang membuat dia semakin kebingungan adalah kamu bisa bertahan dengan cara dia mentreatment kamu. Di sini the devil energy. Kenapa kamu bisa bertahan dengan dia yang selalu beri kamu kepahitan? Itu ketika dia bayangkan itu, rasa anxiety di sana, takut gitu, panik, cemas di sini dengan apa yang dia bayangkan sendiri dalam diri dia gitu loh. Dia jadi takut sama dirinya sendiri di sini. Kayak, oh my God, I destroy everything gitu. Dan betapa jahatnya saya gitu. Dia jadi takut sama dirinya sendiri di sisinya dia. Bisa juga dealing dengan psikopati ya. Seorang yang punya psikopat gitu loh, fisik jiwanya gitu loh, ada isunya di sana gitu. Jadi kayak nggak tahu lagi harus gimana caranya gitu. Dan kamu yang pergi gitu aja semakin buat dia ngerasa bersalah. You know, kayak merasa bersalah, menyesal, bahkan ngerasa gimana sih kalau ada orang yang tahu dia salah banget dan menghancurkan begitu kuat orang lain. Dia seperti menghukum dirinya sendiri dengan merasa tidak layak, merasa jahat gitu, merasa manusia yang gagal gitu, menjadi manusia yang gagal, yang jahat gitu. Gimana sih rasanya dia ngerasa kayak yang ngerasa malu juga gitu, semua hal campur aduk gitu di sana. Tapi ini ada baiknya buat kamu Librans, karena kamu pergi tanpa kata-kata ya, tanpa omongan yang keributan atau kehuru-haraan. Kamu pergi aja begitu. Itu kayak satu memori yang dia nggak bisa lupain gitu. Jadi dia ngerasa kayak gini, betapa cintanya kamu, dia sakiti kamu berkali-kali, kamu tidak reaktif gitu dan menghancurkan semuanya gitu. Kamu pergi gitu aja. Itu semakin membuat dia ngerasa bersalah di sini. Oke? Okay? Bottom of the deck. Five of Wands di sini. Kamu marah ya. Dan ini meledak dalam diri kamu. Inner conflict. Di satu sisi kamu mencintai dia, di sisi lain kamu ngerasa ini nggak adil. Dan ini ledakan dalam diri, ya, emosinya cukup membara. Oke? Okay? Tapi ini yang saya ngerasa gini, ini mungkin juga nggak resonate sama semua Librans ya, karena tidak semua Librans kayaknya begini deh. Ada juga Librans yang suka bikin huru-hara loh. Kayak di sini nih Libransnya tuh manis banget, cute banget gitu. Yang resonate ini untuk Librans yang cute banget gitu loh, yang manis banget, angel heart banget gitu, earth angel ya. Malaikat bumi gitu. Malaikat bumi itu kan manusia yang dia punya sifat-sifat malaikat, tapi dia manusia nggak punya sayap gitu. Tapi dia terkoneksi dengan Mother Earth gitu. Ini kayak manis banget Libransnya, aduh. Ini udah meledak nih di dalam dirinya si Librans. Tapi masih ingat kalau kamu cinta sama dia. Di sisi lain, ini nggak adil gitu buat kamu. Five of Wands di sini. Dan kamu tuh jealous sebenarnya. Kamu tuh tahu dia punya orang lain gitu. Dia menciptakan kompetisi dan kamu merasa berkompetisi gitu. Karena kamu ngerasa dia punya pilihan lain gitu. Tapi ini meledaknya di dalam diri kamu aja gitu. Oke? Okay? Dan di sini ada Ten of Pentacles. Itu kamu diem gitu, tetap dengan komitmen kamu. Tetap buat dia merasa bahagia. Ten of Pentacles, gak ada kata-kata gitu yang keributan atau kehuru-haraan itu gak ada. Diem gitu. Sabarin aja, ditabahin aja, dimengalahkan aja gitu. Itu aja gitu loh Librans. Ya ampun, kamu manis banget. Bottom of the deck. Oke. Nah, cinta.
Oh my God, itulah kenapa dia frustasi ya. Ini sudah lama bersama, kamu cinta banget sama dia. Twin flame connection. Ini Librans yang kalem banget ya. Aduh, saya aja Librans jadi malu readingnya. Oke, so ya ini makanya ya dia menyesal sekali memang kalau anugerah itu datangnya tuh kita harus sadar nih orang yang cinta sama kita ini anugerah, jangan diapa-apain gitu, jangan disakiti, harus sadar sebenarnya karena dia baru sadar setelah kehilangan kamu. Dan ini langsung kena mental, frustasi, ya stres di sini kehilangan kamu. Ini ada dari Angel Healings untuk Librans arti hadir energi Desember 2022. Clarify please, Metallic Angels. Thank you, thank you, thank you. Manifest power. You use your spiritual gift and natural abilities to attract your desired outcome. Ini dia. Memanifest kekuatan. Kamu, ini kayak saran untuk dia bahwa dia itu bisa untuk berubah jadi seseorang yang lebih baik. Dia bisa gitu. Gunakan powernya. Jangan dilihat kesalahannya. Powernya digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan jangan diulangi lagi daripada tenggelam dengan rasa bersalah, ya. Justru dengan memperbaiki keadaan yang sudah rusak itu seperti memperbaiki hati yang sudah hancur juga kan. Jadi lebih baik berusaha untuk memperbaiki kesalahan daripada tenggelam dengan kesalahan di sini. Dan apapun yang menjadi desire-nya dia bisa kalau dia mau menggunakan kekuatan dia untuk memperbaiki semuanya di sini, karena dia ngerasa kayak aku nggak layak untuk Librans, aku jahat untuk Librans, jadi kayak dia kayak self sabotage begitu, jadi dia ngerasa dirinya yang nggak layak gitu, jahat gitu, karena emang bener gitu, tapi namanya ketakutan atau fear itu ya, energi gelap di sini ada the devil, itu akan ngebakar lagi untuk buat meyakinkan dia gitu. Energi negatif itu akan membakar dia untuk meyakinkan dia bahwa dia orang yang gak layak gitu, orang yang gagal gitu. Nah itu dia, karena terlalu tenggelam dengan rasa menyesal. Bottom of the deck, medium shift, you have the natural ability to connect with departed loved ones. Itu tadi saya bilang, makanya manis banget. Ini Librans yang benar-benar sweet, sweet, sweet banget. So di sini kayak medium shift itu kayak gini. Dunia antara yang hidup dan yang mati. Bisa kamu angel of earth, ya, malaikat bumi, fisiknya manusia, nggak ada sayapnya, bisa melakukan kesalahan, tapi energinya ada sebagai light worker atau penyeimbang antara bumi dan sesama makhluk dan sang pencipta. Jadi energi orang-orang yang earth angel atau malaikat bumi itu orang-orang yang punya kesadaran sudah sangat stabil dan bisa menjadi penyeimbang antara semua makhluk ya dengan sang pencipta. Apapun itu, tumbuhan, hewan, bumi, itu jadi energi penyeimbang ya. Makanya di sini ada di antara, medium shift. Bisa juga kamu adalah seorang empat, bisa juga kamu adalah indigo child ya di sini. Jadi ini energinya positif banget, dan apalagi yang earth angel itu tidak merusak gitu situasi dan keadaan. Ya udah, kalau emang nggak serve ya udah mundur aja gitu setelah semua tindakan dicoba. Oke? So di sini ngasih tahu kamu bahwa naturalnya kamu, kemampuan natural kamu itu akan bisa mempertemukan kamu sama orang yang kamu cintai lagi gitu, yang kamu pilih lagi untuk masuk dalam hidup kamu. So don't worry, tapi saya nggak ngelihat di sini kamu worry gitu. Kamu hanya mencari situasi yang adil gitu untuk kamu, ya. Clarify, ini dari Lightworker for Librans arti hadir, energi untuk Desember 2022. Clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you.
Hold your center, fokus pada dirimu. Dia perlu kalau mau keluar dari situasi frustasi di sini, dia perlu untuk menjadi center pada dirinya sendiri, berfokus, bermeditasi, terkoneksi dengan kekuatan dari ilahi atau divine guidance di sini untuk merubah menjadi starting awal perubahan dalam diri atau spiritual awaken di sini untuk membangkitkan kesadaran. Tanpa harus berlama-lama tenggelam dengan rasa menyesal dan akhirnya nanti ada energi self sabotage di sana. Oke, bottom of the deck. Oh my god, 7 ray of ritual, order and ceremony. Nah, ini seperti kamu ingin keadilan kan? So inilah kemerdekaan yang kamu inginkan. Tidak lagi terikat dengan orang-orang yang toxic atau toxic people atau narcissistic people yang gak satu frekuensi sama kamu. Dan mungkin setelah kamu keluar dengan koneksi kamu sama dia, kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang lebih lagi bermutasi ya, seperti kayak mutan gitu loh. Semakin peka, semakin empatnya semakin kuat begitu, karena kamu sudah mengalami keadilan atau kedamaian dalam hidup kamu ketika kamu keluar di circle yang toxic di sini. So, kalau kamu berharap adanya kemerdekaan, beranilah untuk sendiri dan menjalani perjalanan kamu yang baru di sana. Apapun yang terjadi, apapun yang akan datang dalam hidup kamu, gak usah khawatir. Maka di sini kayak ada perjalanan baru yang seperti kamu mulai dengan begitu optimis. Oke, so semangat Librans. Itu aja yang bisa vice versa. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.